6 dari 10 orang Indonesia hidup dengan kurang dari 1,1 juta per bulan. Sementara pejabat yang mereka gaji punya tas lebih dari harga rumah kadang-kadang. Dan akun yang berani menyebutkan data ini diblokir sama Komdigi. Nama akunnya Kabinet Kultur. Kerjaannya cuma nunjukin harga estimasi outfit pejabat yang datanya itu diambil dari foto-foto yang memang ada di sumber-sumber terbuka seperti yang mereka upload sendiri di sosial media mereka, dari media dan lain sebagainya. Akhir Juni diblokir sama Komdigi dengan alasan bahwa ini permintaan hukum dari Komdigi. Nggak jelas emang pasalnya apa yang memang dia langgar. Dan nggak pernah juga disebut ataupun dijelaskan. Padahal isinya tuh cuma foto-foto publik, teman-teman, harga-harga barang yang mereka pakai, tentang orang yang digaji dari uang pajak rakyat. Ini tuh bukan fitnah, ini adalah pengawasan. Bayangin deh, kalau kita lihat, ada salah satu contohnya di akun ini, di mana harga tas seorang pejabat itu 30% dari LKHPN yang dia laporkan. Masa iya ada orang bisa beli tas yang harganya itu 30% atau 1/3 dari total harganya, dari total kekayaannya? Make sense nggak menurut kalian? Mau nggak kalian total kekayaannya misalkan 100 juta, terus 30 jutanya buat beli tas? Kayaknya agak nggak mungkin kan? Nah, ini adalah sistem pengawasan. Bener nggak apa yang mereka laporkan sebagai hasil kekayaan? Dan kita lihat gimana gaya hidup mereka sebenarnya. Dan ada pertanyaan yang lebih besar dari sini, teman-teman. Pantes nggak seseorang yang dibayar dari gaji rakyat pamer barang ratusan juta bahkan miliaran di saat masyarakatnya 6 dari 10 warganya masih hidup dalam kemiskinan menurut World Bank? Ini soal orang yang harusnya melayani tapi hidupnya harusnya lebih mirip dari yang dilayani. Mungkin ada yang bilang, oke, mungkin dia punya sumber penghasilan lain, atau dia adalah seseorang sebelum dia menjadi pejabat gitu. Dan nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Tapi wajar nggak sih kamu kayak pamer kekayaan saat kamu selagi dibayar dengan rakyat? Maka berarti kamu adalah public figure nih yang dilihatin sama rakyat karena gajimu dibayar dari hasil pajak. Dan kamu pamer kekayaan di saat 60% masyarakat masih miskin. Dan aku mau memperingatkan ini lagi ya untuk para pejabat. Ingat, kemarahan rakyat itu ada batasnya. Ada istilahnya eat the rich. Itu bukan ancaman dari kita, itu pola yang terjadi dan keulang terus selama ratusan tahun. Tanya Nepal di September 2025. Itu tahu nggak, awalnya adalah ada yang ngebongkar gaya hidup anak-anak pejabat ini yang luar biasa mewah-mewahan, dan direspon exactly sama yang dilakukan, yaitu dengan mensensor sosial media. Bukannya diperbaikin, masalahnya bukannya diberikan teguran pejabatnya, tapi yang disensor malah sosial media. Hasilnya yang pernah kita lihat di Nepal tahun lalu. Dan Indonesia pun ngalamin gelombang yang sama di Agustus 2025. Jadi harusnya mereka sadar dan mulai memperbaiki diri dan mulai memperbaiki bagaimana sih cara mereka tampil di publik, bukan dengan flexing kekayaan seperti itu. Dan satu hal terakhir, khusus buat Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafid. Ibu pernah menjadi seorang jurnalis. Tahun 2005, Ibu pernah disandra selama 168 jam di Irak. Ibu nulis buku tentang ini dan dapat berbagai macam penghargaan tentang kebebasan pers. Di DPR, Ibu juga dulu adalah orang yang paling lantang untuk bicara mengenai kebebasan berpendapat soal melindungi jurnalis. Ibu tahu persis rasanya bagaimana mempertaruhkan nyawa untuk satu hal, biar publik tahu fakta yang sebenar-benarnya. Sekarang, Ibu sudah ada di puncak kekuasaan, Ibu bisa membuat kebijakan-kebijakan seperti ini, dan justru akun yang mengungkap kebenaran kehidupan nyata dari pejabat-pejabat itu dibungkam oleh kementerian yang Ibu pimpin. Orang yang dulu mengungkap kebenaran sekarang adalah jadi bagian dari yang membungkam kebenaran itu sendiri. Pertanyaan saya cuma satu, Bu. Apakah Ibu bangga dengan kenyataan ini?